Jadi gini, kita punya sesuatu yang sangat dibutuhkan orang lain, tapi kita tiba-tiba bilang, udah deh, ini semua buat kita sendiri aja. Nah, kira-kira apa yang bakal terjadi? Ini bukan cerita soal orang pelit atau tetangga yang nggak mau minjemin garam. Ini soal Indonesia dan Liquefied Natural Gas atau LNG. Satu sumber energi yang nggak cuma lebih bersih dari batu bara, tapi juga lebih hemat, lebih efisien, dan Indonesia punya stoknya melimpah. Bukan cuma itu, kita juga punya teknologi armada kapal yang bisa mengangkutnya ke seluruh pelosok negeri, bahkan ke luar negeri kalau perlu. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana Indonesia bermain sangat cantik dan bikin negara lain panik. Kita bertahun-tahun kita ekspor LNG, padahal ternyata sekarang kita butuh. Indonesia sedang memasuki era baru dalam industri energi. Jika dulu negeri ini hanya dikenal sebagai eksportir batu bara dan minyak mentah, kini ada satu komoditas yang semakin mencuat dan bisa mengubah peta energi nasional, Liquefied Natural Gas. Ini bukan sekedar gas alam biasa, tetapi gas yang telah melalui proses pencairan dengan teknologi tinggi, membuatnya jauh lebih mudah disimpan, diangkut, dan digunakan untuk berbagai keperluan energi di seluruh dunia. Nah, LNG ini adalah jawaban atas kebutuhan energi global yang semakin mengarah ke solusi yang lebih ramah lingkungan dan efisien. LNG digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari pembangkit listrik yang menerangi rumah dan gedung perkantoran, serta sebagai energi alternatif bagi transportasi, terutama kendaraan berat dan kapal yang membutuhkan bahan bakar efisien dan ramah lingkungan. Dengan emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil lainnya, seperti batu bara dan minyak bumi, ini juga menjadi peluang besar bagi Indonesia yang memiliki cadangan gas alam yang sangat besar dan siap dieksploitasi guna memenuhi kebutuhan domestik bahkan internasional. LNG telah menjadi pilihan utama bagi banyak negara yang ingin mengurangi ketergantungan pada energi kotor. Keunggulan LNG terletak pada kemampuannya untuk disimpan dalam batu cair setelah mengalami proses pendinginan hingga minus 162 derajat Celcius. Nah, pada suhu ini gas menyusur volumenya hingga 600 kali lipat, sehingga lebih praktis untuk disimpan dan diangkut menggunakan kapal-kapal LNG raksasa. Teknologi ini memungkinkan gas alam dari berbagai daerah produksi di Indonesia untuk dikirim ke berbagai penjuru dunia dengan lebih efisien. Dan menariknya, salah satu bukti nyata bahwa Indonesia mulai serius mengembangkan industri LNG adalah keberadaan kapal tanker LNG raksasa bernama Eka Putra I. Salah satu elemen paling krusial dalam rantai pasok LNG Indonesia adalah kapal tanker LNG raksasa Eka Putra I. Kapal ini bukan sekedar alat transportasi, tetapi juga simbol transformasi Indonesia dalam industri LNG. Dengan teknologi canggih dan kapasitas besar, kapal ini memastikan distribusi LNG berjalan lancar, baik untuk kebutuhan domestik maupun internasional. Eka Putra I dioperasikan oleh PT GTS International Tbk, sebuah perusahaan yang memiliki spesialisasi dalam transportasi energi. Kapal ini memiliki kapasitas 136.400 meter kubik LNG, jumlah yang setara dengan sekitar 36 juta galon air minum dalam kemasan. Dengan panjang mencapai 290 meter, kapal ini menjadi salah satu kapal LNG terbesar yang beroperasi di Indonesia saat ini. Nah, sebagai kapal yang dirancang khusus untuk mengangkut LNG, Eka Putra I dilengkapi dengan teknologi penyimpanan kriogenik yang memungkinkan gas alam tetap berada dalam kondisi cair pada suhu minus 162 derajat Celcius. Teknologi ini sangat penting karena LNG hanya bisa tetap dalam bentuk cair jika disimpan dalam suhu ekstrem ini. Salah satu peran utama kapal ini adalah mengangkut LNG dari kilang gas Bontang, Kalimantan Timur, yang merupakan salah satu pusat produksi LNG terbesar di Indonesia. Dari sana LNG kemudian dikirim ke berbagai titik distribusi utama, termasuk Aceh, Papua, hingga Jakarta. Dengan jaringan distribusi yang luas ini, Eka Putra I memastikan bahwa pasokan LNG tetap stabil. Jika suhunya naik, LNG akan kembali menjadi gas, sehingga menyulitkan proses penyimpanan dan pengangkutan, dan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur darat. Nah, selain untuk kebutuhan domestik, Eka Putra I juga memiliki potensi besar dalam ekspor LNG ke pasar global. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina merupakan pasar utama LNG Indonesia, dan kapal ini memainkan peran kunci
dalam mengantarkan LNG ke pelanggan internasional. Dengan kapasitas yang besar dan teknologi yang tinggi, Eka Putra 1 memungkinkan Indonesia untuk tetap kompetitif dalam pasar LNG global yang semakin berkembang. Dalam rantai pasok LNG, kapal tanker seperti Eka Putra 1 memiliki peran yang tidak tergantikan. Jika diibaratkan sebagai sistem logistik, kapal ini adalah jalan tol bagi energi gas Indonesia. Tanpa kapal-kapal LNG yang andal, distribusi gas akan mengalami hambatan yang besar yang dapat mengganggu pasokan energi dan stabilitas ekonomi nasional. Mengingat pentingnya kapal ini dalam infrastruktur energi Indonesia, ada beberapa lokasi strategis di mana kapal seperti Eka Putra 1 sebaiknya ditempatkan dan dioperasikan. Salah satu lokasi utama adalah pelabuhan LNG Arun di Aceh, yang berfungsi sebagai hub distribusi ke berbagai wilayah di Sumatera dan sekitarnya. Selain itu, pelabuhan di Teluk Bintuni, Papua Barat juga menjadikan titik strategis karena berdekatan dengan salah satu kilang LNG terbesar di Indonesia. Dengan menempatkan kapal-kapal ini di titik-titik strategis seperti itu, distribusi LNG bisa berjalan lebih efisien dan menjangkau lebih banyak daerah. Kedepannya, investasi dalam armada kapal LNG seperti Eka Putra 1 akan menjadi faktor penentu dalam perkembangan industri LNG Indonesia. Dengan semakin banyaknya negara yang beralih ke energi gas, permintaan LNG global akan terus meningkat, dan Indonesia memiliki kesempatan besar untuk mengambil pangsa pasar yang lebih besar. Jika jumlah kapal tanker LNG ditingkatkan, Indonesia nggak hanya bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga bisa lebih agresif dalam ekspor LNG. Dengan semua peran strategisnya, Eka Putra 1 bukan sekedar kapal pengangkut gas. Ini adalah simbol perubahan dalam kebijakan energi Indonesia yang semakin mengarah ke pemanfaatan gas alam sebagai sumber energi utama. Indonesia kini mengambil langkah yang tegas dalam kebijakan energi nasional, menghentikan ekspor LNG untuk mengamankan kebutuhan dalam negeri. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Dengan konsumsi gas yang terus meningkat, diproyeksikan mencapai 2.659 BBTUD pada 2034, Indonesia tidak bisa lagi hanya menjadi pemasok bagi negara lain, tanpa memastikan cadangan untuk industri dan ketahanan energi nasional. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan pasokan LNG tersedia bagi pembangkit listrik, industri manufaktur, dan transportasi. Selama ini ekspor gas seringkali membuat industri dalam negeri kesulitan mendapatkan pasokan dengan harga yang kompetitif. Dengan menahan ekspor, harga gas dalam negeri bisa lebih stabil dan daya saing industri nasional meningkat. Pemerintah telah merancang strategi konkret pada tahun 2025 ini. Indonesia akan menahan 50 kargo LNG dan kebijakan ini berpotensi diperpanjang hingga 2026. Dengan Indonesia sebagai eksportir LNG terbesar ke-6 dunia, kebijakan ini akan berdampak langsung pada pasar global, terutama negara-negara yang bergantung pada pasokan LNG dari Indonesia. Nah, Menteri SDM Bahlil menegaskan bahwa ini adalah langkah yang penting untuk mencapai swasembada energi nasional. Indonesia nggak boleh hanya menjual bahan mentah tanpa mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Hilirisasi energi menjadi prioritas dengan mendorong pengolahan LNG menjadi produk bernilai tambah sebelum diekspor. Kebijakan ini juga berkaitan dengan stabilitas harga gas. Nah, jika ekspor terus dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan domestik, harga gas dalam negeri bisa naik, yang berdampak pada kenaikan biaya produksi industri. Dengan menahan ekspor, pemerintah memastikan pasokan tetap terjaga dan industri dalam negeri tetap kompetitif. Keputusan ini bukan hanya langkah ekonomi, tetapi juga strategi energi jangka panjang. Dengan menahan ekspor LNG, Indonesia tidak hanya mengamankan ketahanan energi nasional, tetapi juga menciptakan landasan yang kuat bagi pertumbuhan industri dan pembangunan berkelanjutan. Dengan semua langkah strategis ini, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk menjadi pusat pasokan LNG dunia, atau bisa disebut sebagai OPEC-nya LNG. Jika dikelola dengan baik, industri LNG bisa menjadi salah satu sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam geopolitik energi global. Negara-negara besar seperti China, Jepang, dan Korea Selatan terus mencari sumber LNG yang stabil dan aman.
Indonesia dengan letak geografis yang strategis dan cadangan gas yang melimpah, memiliki kesempatan emas buat menjadi mitra utama dalam pasokan energi global. Namun peluang besar ini juga harus diimbangi dalam kesiapan dalam berbagai aspek, termasuk regulasi yang mendukung, investasi di sektor infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang akan mengelola industri LNG di masa depan. Nah, bagaimana pendapat kalian? Diskusi ini sangat penting untuk masa depan energi Indonesia. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Perjalanan 1000 km memang dimulai dengan tidak ringan, tapi alhamdulillah di ujungnya kita mencapai apa yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri bangsa kita.